Assalamualaikum kelas 10 IBB, bertemu lagi dengan Bapak Alam. Minggu ini kita bahas tentang cerita rakyat ya. Nah, apa sih cerita rakyat itu? Nah, lama ya. Nah, cerita rakyat adalah cerita yang berkembang dan hidup di kalangan masyarakat. Nah, cerita ini itu diketahui oleh masyarakat secara turun-temurun dan biasanya hanya disampaikan melalui lisan. Sehingga cerita rakyat ini kadang disebut juga sebagai sastra lisan atau tradisi lisan. Nah, pada umumnya cerita rakyat ini sifatnya anonim atau pengarang dari cerita rakyat tersebut tidak diketahui, ya. Nah, ada beberapa jenis cerita rakyat, yaitu cerita binatang, cerita asal-usul, cerita pelipur lara, dan cerita jenaka. Nah, kita lanjut ke jenis-jenis cerita rakyat itu apa aja sih? Yang pertama adalah legenda, dari bahasa Latin legere, atau didefinisikan sebagai cerita prosa rakyat yang dianggap oleh yang mempunyai cerita sebagai sesuatu yang benar-benar terjadi. Oleh karena itu, legenda seringkali dianggap sebagai sejarah kolektif atau folklore history. Walaupun demikian, karena tidak tertulis, maka kisah tersebut telah mengalami distorsi atau perubahan yang seringkali jauh berbeda dengan kisah aslinya. Oleh karena itu, jika legenda hendak dipergunakan sebagai bahan untuk merekonstruksi sejarah, maka legenda harus dibersihkan terlebih dahulu dari bagian-bagian yang mengandung folklore atau sejarah yang tidak benar-benar terjadi. Menurut buku Sari Kata Bahasa Indonesia, legenda adalah cerita rakyat zaman dahulu yang berkaitan dengan peristiwa dan asal-usul terjadinya suatu tempat. Contohnya Sangkuriang. Nah, kalau Sangkuriang nih identik dengan cerita apa tuh? Gunung Tangkuban Perahu. Lalu ada Batu Menangis dan legenda Pulau Giliraja. Selain itu ada apa lagi? Pernah dengar cerita tentang Toba dan anak ikan? Nah, itu adalah cerita tentang jenis-jenis legenda atau contoh-contoh legenda yang ada di Indonesia. Selanjutnya, ada yang disebut dengan mitos. Nah, bahasa Yunaninya mitos atau mite. Nah, dalam bahasa Belanda adalah cerita prosa rakyat yang menceritakan kisah berlatar masa lampau, mengandung penafsiran tentang alam semesta dan keberadaan makhluk di dalamnya, serta dianggap benar-benar terjadi oleh yang menceritakan atau orang yang mendengarkan. Nah, pengertian yang lebih luas, mitos itu mengacu kepada cerita tradisional. Pada umumnya, mitos menceritakan terjadinya alam semesta, dunia, dan para makhluk yang menghuninya, serta kisah-kisah tentang makhluk supranatural seperti dewa-dewa. Ya, nah, mereka disebarkan untuk menyampaikan pengalaman religi yang ideal untuk membentuk model sifat-sifat tertentu dan sebagai bahan ajaran dalam suatu komunitas. Berikutnya ada hikayat. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa hikayat adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat itu. Dibaca untuk pelipur lara, membangkit semangat juang, atau sekedar untuk meramaikan pesta. Hikayat bisa dikatakan juga sebagai cerita atau dongeng suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi di dalam sejarah yang biasanya tidak masuk akal dan sering menjadi bagian dari tokoh-tokoh sejarah. Nah, kalau di Indonesia terkenal ada hikayat Hang Tuah, ya, seorang pahlawan dari Pulau Sumatera. Atau pernah mendengar juga Bustanul Bustano Saliten, nah ini salah satu pengarang hikayat yang terkenal di Indonesia. Berikutnya ada dongeng. Nah, dongeng ini merupakan bentuk sastra lama yang bercerita tentang suatu kejadian yang luar biasa, penuh dengan hayalan atau fiksi yang dianggap masyarakat
sebagai suatu hal yang tidak benar-benar terjadi. Nah, dongeng merupakan bentuk cerita tradisional atau cerita yang disampaikan secara turun-menurun dari nenek moyang. Dongeng berfungsi untuk menyampaikan ajaran moral atau mendidik dan juga menghibur. Ada kalanya dongeng juga dimainkan oleh tokoh-tokoh binatang. Nah, dongeng yang seperti ini dinamakan dengan fabel. Baik Ananda semua, mari simak cerita rakyat berikut ini. Batu menangis. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang ibu dengan anak perempuannya yang bernama Darmi. Ayah Darmi sudah meninggal saat Darmi masih kecil. Dahulu mereka hidup berkecukupan. Namun setelah ayahnya meninggal, ibu Darmi harus bekerja keras di ladang demi hidup mereka. Karena setiap hari bekerja di ladang, kulit ibu Darmi jadi kian gelap. Berat tubuhnya juga menyusut. Semua dilakukannya demi Darmi, putri satu-satunya. Namun apa yang dilakukan Darmi? Dia tidak mau membantu ibunya. Kerjanya setiap hari hanya berdandan. Dia juga enggan keluar rumah karena takut kulitnya jadi gelap seperti ibunya. Suatu hari, ibu Darmi hendak bekerja di ladang. Dia akan bekerja sampai sore, sebab musim panen sudah tiba. Ibu Darmi berkata pada Darmi, "Darmi, bisakah kamu memasak hari ini, nak? Ibu tidak bisa pulang siang ini karena harus menyelesaikan panen kita. Jika sudah selesai masak, maukah kamu mengantarnya ke ladang untuk ibu?" Darmi yang sedang menyisir rambutnya yang indah terkejut. "Tidak mau, Bu. Kalau aku masak, nanti rambutku bau tungku. Aku kan habis keramas. Lalu, kalau aku mengantar makanan ke ladang, kulitku jadi hitam. Aku kan habis luluran." Ibu Darmi hanya menggeleng-gelengkan kepala sedih. Di ladang, Ibu Darmi bekerja dengan keras. Dia mengumpulkan hasil panen. Besok, dia akan menjualnya ke pasar. Dia tidak memperdulikan perutnya yang lapar. Saat lelah, dia beristirahat sambil meminum air kendi yang dibawanya. Dia berdoa dalam hati, "Ya Tuhan, tolong kami. Ubahlah anakku. Lepaskan dia dari sifat malasnya." Setelah pulang dari ladang, Ibu Darmi pulang ke rumah. Betapa terkejutnya. Di sana tak ada makanan yang bisa dimakan. Darmi sama sekali tidak memasak. Darmi yang melihat ibunya pulang malah marah-marah. "Ibu ini kemana saja sih? Masa tidak ada makanan di rumah? Aku kan lapar. Seharian tidak makan." "Darmi, tadi ibu kan sudah menyuruhmu untuk memasak." "Aku tidak mau, Bu." Hah! Darmi meninggalkan ibunya yang kelaparan dan juga lelah. Keesokan harinya, Ibu Darmi sudah bersiap dengan hasil panennya. Dia akan pergi ke pasar. "Darmi, ikutlah ibu ke pasar, nak. Ibu membutuhkanmu untuk membawa hasil ladang kita." "Gak mau, Bu. Nanti kulitku kotor. Apalagi pasar kan becek. Aduh, aku gak bisa membayangkan. Kulitku yang bersih ikutan kotor." Akhirnya, ibunya ke pasar sendiri dengan membawa hasil ladang itu. Sorenya, Ibu Darmi membawa uang hasil panen. Tidak terlalu banyak, hanya cukup untuk membeli benih dan makan beberapa hari.
Darmi yang melihat ibunya sedang menghitung uang, segera mendekati ibunya. Bu, bedaku habis. Tolong belikan dong, Bu. Ya, besok Ibu belikan. Tapi kamu harus ikut, supaya Ibu tidak salah beli. Akhirnya Darmi dengan terpaksa ikut ibunya pergi ke pasar. Tapi Darmi berbisik kepada ibunya. Bu, nanti kita jalannya jangan berdampingan. Ibu di belakangku saja. Kenapa, Darmi? Pokoknya Ibu jalan di belakangku. Darmi sebenarnya malu berjalan bersama ibunya yang berkulit gelap dan wajah yang tak terawat. Tiba-tiba, di tengah jalan, ada seorang teman Darmi yang menghampiri dan bertanya. Hai Darmi, kamu mau kemana? Aku mau ke pasar. Teman Darmi melihat ibu Darmi dengan pandangan bertanya. Dia siapa, Darmi? Ibumu ya? Darmi yang tak ingin temannya tahu jika dia punya ibu yang kotor dan jelek, segera menjawab. Oh, dia pembantuku. Tentu saja bukan ibuku. Ih, amit-amit deh. Betapa sedih saat ibu Darmi mendengarnya, namun hanya ditahan dalam hati. Mereka melanjutkan perjalanan. Darmi bertemu dengan temannya yang lain. Darmi, kau mau kemana? Aku mau ke pasar. Ngomong-ngomong, siapa yang ada di belakangmu? Apa dia ibumu? Bukan, dia bukan ibuku. Dia pembantuku. Sungguh hati ibu Darmi semakin sedih. Begitu tega anaknya mengakui dirinya sebagai pembantu. Namun sekuat tenaga dia berusaha menahannya. Sampailah Darmi dan ibunya di pintu pasar. Saat mereka akan memasuki pasar, lagi-lagi Darmi bertemu temannya yang lain. Darmi, tumben kamu pergi ke pasar. Siapa yang berjalan di belakangmu? Itu pembantuku. Ibu Darmi tak kuasa menahan air matanya. Dia sudah tak tahan lagi. Maka dia pun berdoa dalam hati. Ya Tuhan, hamba sudah tidak kuat lagi dengan sikap anak hamba. Tolong kiranya Tuhan menghukumnya agar dia menjadi jerah. Setelah Ibu Darmi selesai berdoa, tiba-tiba Darmi menjerit. Ibu! Sedikit demi sedikit Darmi menjadi batu. Ibu Darmi menangis pilu. Maafkan aku, Nak. Ini semua karena perlakuanmu terhadap ibu. Ampun, ampun. Darmi tidak akan mengulanginya lagi. Darmi merintih sambil menangis meminta ampunan ibunya. Sayang, semua tak bisa kembali. Darmi tetap menjadi batu. Dia harus menanggung hukuman karena telah durhaka terhadap ibunya yang sudah merawat dan menjaganya hingga dia besar. Batu itu akhirnya dipinggirkan orang-orang dan disandarkan di tebing. Hingga sekarang, batu itu masih ada di Kalimantan Barat dan dinamakan Batu Menangis. Oke, itulah video yang termasuk dalam cerita rakyat. Sudah box office di Hollywood ya. Nah, kalian beruntung karena sudah melihat video tersebut yang tidak bisa dilihat oleh manusia dari berbagai negara di dunia ini. Nah, Anda semua silakan kerjakan
tugas berikut ini dan silakan Ananda kumpulkan tugasnya sesuai waktu dan aturan yang sudah dibuat oleh saya pada grup WhatsApp. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.